dengan baik dan benar sesuai dengan struktur maupun kaidah kebahasaan yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Masih ingat? Iya. Nah, sebelum kita mengulang struktur dan kaidah kebahasaannya, di sini Ibu mau bertanya yang basic dulu. Apa itu teks deskripsi? Di sini ada yang mau menjawab? Silakan. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, atau peristiwa secara rinci. Betul sekali, tepuk tangan teman-temannya. Ya, jadi teks deskripsi itu merupakan teks yang menggambarkan suatu objek, bisa suasana, terus orang, atau peristiwa, tempat, dan lain-lain itu secara detail, lengkap, dan juga yang bertujuan agar pembaca itu seolah-olah dapat melihat, mendengar, kemudian merasakan dari objek yang sedang dideskripsikan. Kemudian unsur kebahasaan. Kemarin kita juga sudah belajar mengenai unsur kebahasaan. Yang pertama ada kata konkret dan kalimat perincian. Untuk kata konkret, adakah yang mau menjawab apa itu kata konkret? Ya, silakan. Kata konkret adalah kata yang menyatakan wujud atau sesuatu yang bisa dilakukan dengan kata tidak. Betul sekali, teman-teman teman-temannya. Contoh dari kata konkret itu ada apa aja? Ada meja, ada kursi, pisang, cincin, pensil ya. Jadi itu termasuk ke dalam kata konkret, kata yang memiliki wujud. Gitu. Kemudian ada kalimat perincian yang merupakan kalimat yang menjelaskan suatu kata konkret secara jelas, rinci, lengkap, sampai ke bagian terkecilnya gitu. Misalnya kemarin Ibu mencontohkan bunga mawar. Kemarin kan kalian juga sudah belajar mengenai kalimat perincian, contohnya itu bunga mawar. Bunga mawar itu merupakan sebuah kata konkret. Kemudian kalau dijadikan kalimat perincian, bunga mawar itu berwarna merah, bentuknya cantik, tangkainya berduri, kemudian daunnya berwarna hijau, pohonnya tinggi, misalnya seperti itu. Itu harus dijelaskan selengkap-lengkapnya. Kemudian yang kedua ada majas. Majas yang kemarin kita pelajari adalah majas apa? Personifikasi. Ya, majas personifikasi. Ada yang tahu majas personifikasi? Yuk, Mbak Em. Ya, yang kelas. Majas adalah majas yang mengumpamakan benda seolah-olah bisa hidup dan berperilaku seperti manusia. Misalnya bergerak, memegang, melangkah, dan lain-lain. Ya, betul sekali. Tepuk tangan teman-temannya. Personifikasi merupakan majas yang mengumpamakan sebuah benda seolah-olah bisa berperilaku seperti manusia. Kemudian yang terakhir ada kata istilah yang merupakan kata yang memiliki arti pada bidang tertentu. Contohnya kemarin seperti laboratorium, kemudian literasi, kemudian apa lagi? Kurikulum. Apa lagi? Ada yang tahu? Motivasi. Baik. Berarti masih pada ingat ya? Yang selanjutnya, ini untuk latihan. Mana yang termasuk kata konkret? Ya, benar sekali, buku gambar. Kemudian yang kedua, mana yang termasuk majas personifikasi? Yang kedua, apakah benar? Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Berarti kalian sudah paham mengenai kaidah kebahasaan ya? Selanjutnya, cari kata istilah pada paragraf ini. Ada yang bisa menemukan? Katalog, benar. Literasi. Ada apa lagi? Apa? Simulasi. Coba dicek apakah benar? Ya, benar. Tepuk tangan. Untuk yang selanjutnya adalah struktur teks deskripsi. Baru kemarin itu ada 4. Yang pertama ada judul, identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan. Judul ini harus dibuat secara apa? Secara menarik, betul. Kemudian kalau identifikasi merupakan sebuah gambaran umum. Kemudian untuk deskripsi bagian itu seperti kalimat perincian yang harus dijelaskan secara rinci, jelas, lengkap,
kesimpulan atau penutup ini biasanya selalu ada di setiap teks deskripsi yang kalian buat. Jadi kalian sebelum menulis teks deskripsi itu harus memahami 4 langkah ini, seperti harus ada judulnya, identifikasinya, deskripsi bagiannya, kemudian kesimpulan atau penutupnya gitu. Apakah udah siap untuk menulis teks deskripsi? Masa belum? Kan udah teman-temannya. Jadi bukan SBD tapi ini untuk latihan pemahaman kalian. Di sini ibu bagi menjadi 4. Ini misalnya kelompok 1, 2, 3, 4. Nanti kalau misalnya ini ada muncul soal kemudian berputar, nanti kalian diskusikan dulu sama temannya baru jawab ya. Jadi sekarang ada kesempatan untuk kelompok 1. Yang kelompok lain bisa tenang dulu ya. Yang termasuk majelis personifikasi, bentar ada pilihannya. Nah, silakan didiskusikan. Yang mana? Nanti yang bisa langsung untuk kelompok 1. Majelis personifikasi. Ya silakan. Yang B. Ya betul teman. Sekarang kelompok 2. Dapat pertanyaan apa? Mana yang tidak termasuk kata istilah? Silakan diskusikan. Ya. Yang D? C? Siapa D? C. Coba. Benar. Sekarang kelompok 3. Ya. Yang tidak termasuk majelis personifikasi. Silakan diskusikan. Ya benar. Sekarang kelompok 4. Mana yang termasuk kata konkret? Sudah sekali. Ya berkali ulang saya. Nih jawab semua ya. Mana yang tidak termasuk konkret? Oke, berarti di sini kalian sudah paham mengenai kaidah kebahasaan maupun struktur teks deskripsi ya. Berarti udah siap untuk latihan. Nah, di sini ada instruksinya. Yang pertama, buatlah kelompok berdasarkan tempat duduk depan belakang. Berjumlah 8 orang. Itu ada 8 kelompok. Depannya sama dihitung ya. Jadi ini di sini ibu urutkan dulu ya. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Ingatnya kelompoknya ya. Kemudian minta perhatiannya. Untuk selanjutnya membuat teks deskripsi sesuai dengan kaidah kebahasaan dan struktur teks deskripsi. Tadi sudah dipahami dan ada di buku catatan kalian yang kemarin sudah dicatat. Kemudian topik teks deskripsi itu ditentukan dari string. Bisa tenang lebih dahulu. Jadi ini ya, ibu ada banyak pilihan teks deskripsi. Di sini ada nasi goreng, nasi tumpeng, kemudian ada bakso, ada mie ayam, ada rujak buah, dan ada soto ayam, ada gado-gado, dan ada sate ayam. Nah, untuk materinya ini nggak bisa milih karena ibu mau split. Kemudian ini dikerjakan secara berkelompok selama 20 menit. Kemudian nanti dipresentasikan di depan atau di depan. Gitu ya, bisa dipahami. Di sini silahkan kalian tulis anggota kelompoknya, nama lengkap, terus dalam kurung nomor absennya. Ya, kemudian ditulis kelompok berapa dan kelas berapa. Nah, di sini kalian bertugas untuk membuat teks deskripsi sesuai dengan objek yang sudah ada di lembar ini. Misalnya nasi tumpeng. Nah, buatlah judul yang menarik mengenai nasi tumpeng. Kemudian ditulis identifikasinya,
bagian deskripsi bagiannya, kemudian penunjuknya seperti itu. Dapat dipahami? Adakah yang mau ditanyakan? Untuk waktunya 20 menit. Silakan diskusi siapa yang menulis, kemudian kerjasama ya untuk membantu membuat teks deskripsi itu biar kompleks. Untuk kelompoknya bisa duduk menghadap kelompoknya. Yang digoreng memakai minyak goreng dengan berbagai bumbu dan reda. Ada topping seperti telur, sayuran, daging, dan buah-buahan. Nasi goreng ini memiliki rasa asam beda. Saya sangat menyukai nasi goreng yang dibuat. Selain nasinya enak, maka dan mudah dibuatnya. Kalian harus mencoba nasi goreng ini karena enak dan mudah membuatnya. Oke, tepuk tangannya untuk kelompok nasi goreng. Baik, semuanya kan sudah presentasi. Untuk kasusnya boleh diulang beribu lagi. Sebelum Ibu tutup, Ibu mau menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kesimpulannya adalah pencapaian kalian sebagai peserta didik itu mampu menulis teks deskripsi. Kalian sudah berhasil menulis teks deskripsi sesuai dengan unsur kaidah kebahasaan maupun struktur dari teks deskripsi. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nilainya bagus ya. Yang tadi sudah menjawab, terima kasih. Baik, untuk ketua kelasnya boleh disiap. Baik, terima kasih. Mohon maaf juga kalau misalnya Ibu ada salah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.